Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikid Dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا عباد الرحمن، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semuanya, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal yang soleh yang kita lakukan, ada kalanya dilakukan oleh anggota-anggota badan kita yang tampak, seperti sholat, zakat, haji, sedekah, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan ada kalanya amal-amal soleh yang kita lakukan disebut oleh para ulama sebagai a'malul qalb, sebagai perbuatan-perbuatan hati yang tidak tampak, seperti iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, ikhlas, sabar, tawakal, al-muraqabah lillah dan lain sebagainya. Di antara seluruh perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, di antara seluruh amal-amal soleh yang kita lakukan, amal yang paling utama, perbuatan yang paling baik adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Al-Bukhari, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perbuatan yang paling utama, amal yang paling tinggi derajatnya. Beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab, imanun billahi wa rasulih. Perbuatan yang paling utama secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah dan Rasulnya disebut sebagai perbuatan yang paling utama karena ia adalah syarat diterimanya amal-amal kebaikan. Tanpa iman yang benar, bentuk-bentuk kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia, oleh seorang hamba, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pondasi iman kepada Allah dan Rasulnya, seseorang tidak akan mampu, tidak akan dapat untuk membangun bangunan takwa. Pondasi iman yang kemudian disempurnakan dengan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan, sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya, maka akan membentuk bangunan takwa. Oleh karena itu hadirin sekalian,
Seseorang tidak akan bisa meraih derajat takwa tanpa dilandasi dengan pondasi iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Ia adalah zat yang menakdirkan dan menghendaki terjadinya segala sesuatu. Ia adalah zat yang berbeda dengan segala sesuatu. Ia adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Ia adalah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang berbeda dengan apapun, berbeda dengan siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Laisa kamitslihi syai'. Ayat ini adalah ayat yang paling gamblang, ayat yang paling terang benderang, yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'. Di dalam ayat ini ada beberapa penguatan makna. Di antaranya adalah kata ka dan kata mithal memiliki arti yang sama. Ka artinya adalah seperti, mithal artinya adalah seperti. Dirangkai dalam satu ayat, disebutkan di dalam satu rangkaian untuk menguatkan dan menegaskan makna ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul tidak sama dengan segala sesuatu. Ayat tersebut secara lahiriah dapat diartikan tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada yang seperti Allah, apalagi yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak bisa dibayangkan. Ia tidak butuh kepada apapun, tidak butuh kepada langit, tidak butuh kepada arasy. Ia ada, tetapi keberadaannya tidak di atas. Ia ada, tetapi keberadaannya tidak di atas arasy. Ia ada, tetapi keberadaannya tidak di langit. Ia ada, tetapi keberadaannya tidak membutuhkan kepada tempat. Juga tidak boleh hadirin sekalian dikatakan bahwa ia bertempat di suatu tempat yang kita tidak mengetahui tempatnya. Ini adalah perkataan yang menyalahi apa yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Juga tidak boleh dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di semua tempat, berada di mana-mana. Ini juga adalah ucapan dan keyakinan yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Para ulama dari masa ke masa menjelaskan kepada kita bahwa Allah ada tanpa tempat. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang engkau bayangkan, maka Allah tidak sama dengan apa yang engkau bayangkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Baghawi dari sahabat Ubay bin Ka'ab, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La fikrata fir Rabb." Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibayangkan sama sekali. Hadirin, sedangkan iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang jujur dan benar di dalam segala apa yang beliau beritakan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu terkait dengan halal haram, terkait dengan apa yang telah terjadi di masa lalu, yang berkaitan dengan awal mula penciptaan alam, yang berkaitan dengan sejarah hidup para nabi, umat-umat terdahulu. Apapun yang diberitakan oleh baginda Rasulullah mengenai hal-hal itu semuanya, maka wajib kita benarkan, wajib kita yakini bahwa beliau jujur di dalam menyampaikan semua berita tersebut, maupun berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, mengenai kehidupan di alam barzakh, mengenai kehidupan di alam akhirat, maupun hal-hal yang akan datang yang terjadi di dunia ini, seperti tanda-tanda hari kiamat. Jika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita mengenai suatu hal, maka wajib kita benarkan. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
juga berarti meyakini bahwa beliau diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji. Para nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh nabi, mulai dari nabi yang pertama Nabi Agung Adam alaihi salam sampai nabi yang terakhir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya diberi ismah, dianugerahi ismah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi maksum, dijaga oleh Allah dari kekufuran, dari kemusyrikan, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Dijaga oleh Allah dari dosa-dosa besar, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi, dan dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kecil yang merendahkan jiwa, yang mengandung unsur kekeruhan hati dan kehinaan jiwa. Oleh karena itu hadirin sekalian, tidak ada nabi, tidak ada satupun nabi yang pernah menyembah selain Allah, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Tidak benar jika dikatakan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah mengalami fase kebingungan mencari-cari siapa Tuhannya. Tidak benar jika dikatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah menyembah bulan atau bintang atau matahari sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Tidak ada satupun berdasarkan ijma' para ulama ahli sunnati wal jamaah nabi yang melakukan kekufuran atau kemusyrikan, dosa besar dan dosa-dosa kecil yang melambangkan kehinaan jiwa, baik sebelum mereka diangkat menjadi nabi maupun setelah masa kenabian. Demikian khutbah yang singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi al-'aliyyil 'azim, faqad fazal muttaqun ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال ربنا الرحيم في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر